Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita bisa mengadakan webinar ID Cabang Pemalang seri yang kedua. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang tumor tiroid dari diagnosis dan tata laksananya dalam praktek klinik sehari-hari. Sejawat yang kami hormati, hadir sebagai pembicara pada webinar kali ini Dr. Prihantono, spesialis bedah, konsultan onkologi, magister kesehatan. Beliau adalah seorang dokter bedah onkologi yang juga sekarang menjabat sebagai ketua program studi ilmu bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Prihantono, spesialis bedah, konsultan onkologi, magister kesehatan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para ketua dan pengurus ID Cabang Pemalang, yang saya hormati para ketua, para senior dan teman sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya akan share mengenai penata laksanaan penyakit tiroid. Mungkin dari teman sejawat sekalian sudah banyak yang tahu, dan ini untuk sharing saja, bukan bermaksud untuk mengajari ya, karena saya masih banyak yang belum saya tahu. Untuk itu nanti akan saya bahas mulai dari awal untuk refreshing. Yang pertama itu kelenjar tiroid, itu merupakan kelenjar endokrin yang paling besar. Nah, itu fungsi dari kelenjar tiroid sendiri itu adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan mensekresi hormon T3 dan T4 atau kita sebut sebagai hormon tiroksin dan kalsitonin. Nah, unit fungsional terkecilnya itu merupakan yang kita sebut sebagai folikel. Nah, ini kelenjar tiroid itu terletak di leher bagian depan, ya. Ada dua lobus, kiri dan kanan, dihubungkan oleh isthmus, dan sebagian besar mempunyai lobus namanya piramidalis. Kemudian secara histopatologis itu unit terkecilnya itu namanya folikel. Jadi ada sel-sel di sini, kemudian sel-sel ini mengelilingi koloid. Nah, koloid ini berisi tiroglobulin. Kemudian jadi secara histopatologis itu sebenarnya sel di tiroid itu ada dua. Itu sel folikuler. Sel folikuler ini nanti akan memproduksi tiroksin, dan dia ini akan berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, pertumbuhan, perkembangan mental, dan kegiatan sistem saraf. Namun selain sel folikuler tadi itu ada sel lain, yaitu namanya sel C, ya, atau sel parafolikuler. Nah, ini memproduksi kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah. Jadi untuk kadar kalsium ini diatur oleh hormon paratiroid dan hormon kalsitonin ini. Nah, untuk fisiologi hormon tiroid saya kira sudah paham semua, sudah familiar. Jadi dari makanan yang mengandung ion iodida itu nanti akan diserap di traktus gastrointestinal. Kemudian dia melalui natrium iodida symporter, dia akan masuk ke dalam sel folikel tiroid. Nah, di sini nanti bergabung dengan molekul tirosin. Nah, ini nanti terjadi penggabungan. Kalau satu iodin bergabung dengan satu molekul tirosin menjadi monoiodotironin. Kalau dua iodin bergabung dengan molekul tirosin menjadi diiodotironin. Kemudian nanti akan digabungkan yang namanya coupling, dan kemudian akan disimpan di dalam tiroglobulin ini. Nah, sel tiroid sendiri itu mempunyai reseptor TSH. Jadi kalau misalnya ada thyroid stimulating hormone ketemu dengan reseptor, maka
nanti akan dikeluarkanlah hormon tiroksin ini. Yang pertama dari tiroglobulin ini akan diendositosis, kemudian akan dipecah di lisosom menjadi tiroglobulin yang akhirnya nanti dipergunakan lagi menjadi tirosin dan hormon T3 dan T4 ini. Nah, hormon T3 dan T4 ini akan dipakai oleh sel seluruh tubuh untuk metabolisme. Kemudian mekanisme untuk pengeluaran hormon tiroid itu ada mekanisme umpan balik. Jadi dari hipotalamus itu akan memproduksi thyroid releasing hormone. Dia mempengaruhi hipofisis anterior untuk memproduksi thyroid stimulating hormone. Dan thyroid stimulating hormone ini kalau ketemu dengan reseptor yang ada di sel tiroid, ini nanti akan mengeluarkan T3 dan T4. Apabila di dalam darah kadarnya berlebihan, maka dia akan feedback supaya tidak dikeluarkan TRH dan tidak dikeluarkan TSH sehingga produksinya menjadi berkurang. Apabila di sini berkurang sedikit, maka akan feedback positif. Ya. Kemudian hormon tiroid ini kerjanya pada semua sel yang ada dalam tubuh, yaitu untuk metabolisme dan pertumbuhan. Nah, kemudian mekanisme bekerjanya itu tergantung dari sel yang dipengaruhi. Ada yang kalau sel untuk pertumbuhan maka akan terjadi pertumbuhan. Kalau di sistem saraf maka akan terjadi maturasi. Kemudian akan mempengaruhi basal metabolic rate, metabolisme dan sistem kardiovaskuler. Nah, untuk kelainan pada tiroid sendiri itu tidak hanya tumor saja. Jadi kelainan di tiroid itu bisa karena kelainan kongenital, bisa karena kelainan inflamasi, gangguan fungsi, kemudian diffuse dan multinodular goiter, dan juga neoplasma, baik itu neoplasma jinak maupun neoplasma ganas. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama kelainan kongenital. Nah, kelainan kongenital ini ada 4, tapi yang paling sering adalah kista ductus thiroglossus. Jadi yang pertama agenesis. Nah, agenesis ini tidak terbentuk tiroid, ini jarang sekali. Dan kalaupun ada, ini meninggal setelah lahir. Pasti mati setelah lahir. Karena untuk metabolisme itu harus ada itu hormon tiroid. Kemudian hipoplasia, dia itu terbentuk tapi kecil. Ya, ini biasanya nanti butuh suplementasi dari hormon levotiroxin. Kemudian ectopic thyroid. Tiroid itu terbentuk di dasar lidah, kemudian mengalami migrasi sampai ke trachea di C2. Nah, apabila dia migrasinya itu tidak sempurna, dia itu bisa letaknya ada di jadi letaknya bisa di daerah lidah sini atau di daerah leher atas sini. Nah, kalau kasus seperti ini kalau tidak mengganggu biasanya tidak dioperasi. Kemudian ini bisa juga turunnya berlebihan, turun sangat jauh dari tempat asalnya sini sehingga bisa di dalam rongga dada, kita sebut sebagai thyrotymic thyroid. Untuk kasus seperti ini tidak perlu operasi kecuali dia mengganggu, ya. Misalnya menekan pembuluh darah besar atau menimbulkan gangguan penekanan di situ, baru nanti kita reposisi. Kemudian yang paling sering kelainan kongenital pada tiroid yang paling sering itu adalah kista ductus thiroglossus. Ini biasanya pada anak-anak. Nah, ini kegagalan regresi tadi. Tiroid kan asalnya dari dasar lidah, dari foramen cecum. Nah, itu dalam proses turunnya ini, kalau jalannya untuk turun tadi tidak obliterasi, tidak menutup sempurna, maka bisa terjadi kista ductus thiroglossus tadi. Ya, biasanya ada letaknya di depan leher sini, dan khasnya itu kalau orangnya menjulurkan lidah, benjolannya hilang. Ya, karena dia ikut gerak ke atas oleh lidah tadi. Nah, untuk kasus kista ductus thiroglossus itu biasanya kita operasi, namanya prosedur Sistrang, ya. Karena kalau tidak dioperasi biasanya nanti akan terjadi fistel. Ada hubungan antara rongga mulut dan leher, sehingga orangnya kalau sudah terjadi fistel, kalau lihat makanan atau makan
selalu keluar ludah dari fistelnya itu. Dan ini biasanya sangat mengganggu. Kemudian kelainan yang kedua adalah tiroiditis, jadi inflamasi pada tiroid. Nah, inflamasi tiroid ini bisa akut, bisa autoimun, ya. Yang akut contohnya adalah infeksi dari bakteri atau jamur. Nah, yang paling sering itu ada 3. Nah, nanti akan saya terangkan. Yang pertama tiroiditis Hashimoto, ya, itu merupakan chronic autoimmune disease. Jadi sel sistem pertahanan tubuh kita, ya, sel limfosit dan yang lain itu tidak mengenali tiroid kita, jadi dia nanti dianggap benda asing sehingga akan terjadi reaksi autoimun. Ya, sel-sel tiroidnya nanti akan diperangi oleh sistem imun kita. Nah, sehingga nanti akan terjadi jaringan fibrosis di sini dan sebukan limfosit yang banyak. Biasanya orangnya sering demam, ya, dan ini biasanya nyeri dan tiroidnya itu keras sekali seperti batu. Nah, kalau dalam kondisi tiroiditis Hashimoto ini yang bisa dilakukan adalah yang pertama dikasih obat-obat untuk menurunkan respon imun, misalnya dexamethasone, kemudian anti alergi dan seperti itu. Kalau dengan medikamentosa ini tidak membaik, maka dilakukan subtotal tiroidektomi. Ya. Kemudian tiroiditis yang kedua itu adalah tiroiditis de Quervain. Nah, ini adalah tiroiditis karena infeksi virus. Nah, ini kebanyakan nanti akan hilang, sembuh sendiri. Jadi infeksinya ini kita obati, itu akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian ada tiroiditis Riedel. Nah, tiroiditis Riedel ini terjadi inflamasi yang terus-menerus, dan setelah terjadi inflamasi itu jaring sel-sel tiroidnya tadi itu diganti dengan jaringan fibrosis, sehingga nanti sel tiroidnya itu berkurang banyak, sehingga produksi hormon tiroidnya bisa berkurang. Kalau fase-fase awal biasanya fungsi tiroidnya normal, tapi untuk selanjutnya karena sel-sel tiroidnya diganti oleh jaringan fibrosis, maka nanti akan terjadi hipotiroid. Ya. Tadi sudah kelainan kongenital dan kelainan inflamasi. Yang berikutnya adalah gangguan fungsi. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi untuk gangguan fungsi tiroid itu ada hipotiroid dan hipertiroid. Nah, hipotiroid ini pada anak ini kita sebut sebagai kretinism, dan pada orang dewasa kita sebut sebagai mixed edema. Ini nanti biasanya yang menangani adalah dokter penyakit dalam, ya. Kalau hipertiroidisme kita sebut sebagai tirotoksikosis. Nah, apa penyebab dari hipotiroid? Nah, penyebab dari hipotiroid itu adalah jadi kekurangan hormon tiroid bisa karena yang pertama agenesis. Ya, kalau agenesis itu biasanya mati, ya, tidak sampai dewasa orangnya. Kemudian yang kedua operasi, ya, habis total tiroidektomi. Atau setelah ablasi tiroid, ya, orangnya menjalani pengobatan menggunakan iodium I131. Nah, maka atau setelah radiasi. Jadi kadang pada anak-anak itu ada penyakit limfoma atau penyakit keganasan pada anak-anak itu di radiasi daerah lehernya. Nah, itu biasanya bisa terjadi hipotiroidisme. Atau autoimun tiroiditis. Tadi ada tiroiditis tadi itu bisa menyebabkan hipotiroid, atau obat-obatan yang menghambat dari kerja hormon tiroid tadi. Nah, ini kalau pada usia pertumbuhan biasanya pengaruhnya hebat, ya, pada perkembangan fisik dan mental. Ya. Ini kita sebut sebagai kretinism. Ya.
Kemudian pada orang dewasa kita sebut sebagai mixed edema ya, orangnya mudah lelah, lemah ya, kemudian sering mengantuk, mudah sekali tidur ya. Terus ini gambarannya bengkak-bengkak ya, bengkak-bengkak pada seluruh tubuh, terutama kantong matanya sini bengkak-bengkak ya. Nah, ini gejala dari hipotiroid. Nah, kalau seperti ini pengobatannya adalah dengan diberikan suplementasi hormon levotiroksin ya. Ini datang nanti ke dokter penyakit dalam. Ya. Kemudian gangguan fungsi yang kedua itu hipertiroid. Ya, hipertiroid ini bisa terjadi karena diffuse hiperplasia ya. Nanti akan kami terangkan ini. Nah, tanda-tanda hipertiroid bagaimana? Ya, itu semua yang metabolismenya meningkat ya. Misalnya jantungnya berdebar-debar ya. Kemudian di saluran cerna dia peristaltiknya cepat sekali ya. Sehingga orangnya makannya banyak tapi tetap kurus ya. Kemudian orangnya tremor ya. Kemudian cenderung untuk ototnya lemah ya, kulitnya ini halus ya, mudah berkeringat. Nah, jadi hipertiroid ini ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai Graves' disease. Nah, seperti yang disebutkan di awal, jadi hormon tiroid, sel tiroid tadi untuk bisa mengeluarkan hormon tiroksin itu harus ada stimulasi dari thyroid stimulating hormone. Nah, pada Graves' disease ini tidak ada thyroid stimulating hormone, tapi dia memproduksi terus. Ya, karena dia ada antibodi yang menempati reseptor TSH tadi, sehingga dia otonom, dia mengeluarkan hormon tiroid tanpa disuruh oleh otak. Nah, ini biasanya gejalanya itu ada trias. Tiroidnya yang membesar, kemudian matanya menonjol, dan tungkai bawah dan kaki yang bengkak. Ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi Plummer disease. Ya, Plummer disease itu ada nodul yang dia itu nodulnya otonom. Dia memproduksi tiroid sendiri tanpa pengaruh dari TSH. Nah, ini kita sebut sebagai Plummer disease. Nah, bagaimana mengatasi hipertiroid? Nah, hipertiroid nanti dokter penyakit dalam ya diberikan obat-obat anti tiroid. PTU ya. PTU ini di puskesmas biasanya ada ya. Metimazol atau beta blocker ya. Kalau dengan obat-obat ini tidak membaik, bisa dengan ablasi ya, radio iodine ablation I131. Kalau dengan obat atau dengan ablasi tidak bagus, maka dilakukan operasi ya. Operasinya adalah subtotal tiroidektomi ya. Jadi bila terapinya anti tiroid sudah gagal, kemudian goiternya membesar atau menekan, nah itu dilakukan subtotal tiroidektomi. Kemudian tadi sudah kita bicarakan kelainan kongenital, kemudian kelainan inflamasi, kemudian gangguan fungsi. Yang berikutnya adalah goiter. Namun goiter ini sudah mulai jarang ya. Dulu sebelum yodium itu ditaruh di garam dan dipasarkan di mana-mana. Nah, itu banyak sekali di daerah pegunungan itu goiter. Nah, goiter ini terjadi pembesaran kelenjar tiroid akibat kekurangan yodium. Jadi di makanannya memang yodiumnya tidak ada, sehingga tidak bisa di metabolisme oleh sel-sel tiroidnya. Karena defisiensi iodin dari makanannya, makanya level hormon itu menurun. Kalau level hormonnya menurun, makanya berdasarkan feedback positif tadi, TSH-nya ini meningkat. Nah, sehingga terjadilah hipertrofi dan hiperplasi daripada sel folikuler tadi. Sehingga
terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Ya. Ini bisa terjadi endemik atau sporadik. Ya. Kalau endemik itu daerah yang pada makanan dan minumannya yang rendah yodiumnya, ya, daerah pegunungan biasanya. Ya. Ada juga yang sporadik. Ya. Sebenarnya dia itu ada semua di situ. Makanannya itu mengandung iodin, ya, tapi dia mungkin tidak konsumsi atau dia memakan obat-obatan atau sayur-sayuran yang menghambat kerja dari iodin tadi. Ya. Nah, kalau goiter ini bagaimana pencegahan dan terapinya, ya? Yang pertama, meningkatkan konsumsi garam yang beriodium. Ya. Sekarang hampir semua garam beriodium. Kalau zaman dulu itu garam yang diproduksi rakyat itu tidak dikasih iodium. Jadi yang dikasih iodium hanya garam yang diproduksi pabrik. Nah, makanya dulu ada yang masih ada kasus goiter. Sekarang sudah sangat jarang. Ya. Kemudian suplementasi iodium 100 sampai 200 mikrogram. Ya. Kemudian diberikan terapi kalau itu dengan levotiroxin, ya. Nah, kemudian bagaimana benjolannya? Kalau benjolannya besar dan menekan, apakah itu menekan saluran nafas ataukah saluran pencernaan di situ? Nah, itu indikasi untuk dilakukan operasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah neoplasma tiroid. Ya. Neoplasma itu tumor ya di tiroid. Nah, sebenarnya nodul tiroid itu banyak sekali ya, 4-50% populasi ya, tergantung dari daerahnya. Namun yang merupakan kanker tiroid itu kurang lebih 5% dari nodul. Jadi kalau ada orang yang ada benjolan di tiroid, ada 100 orang, kurang lebih yang kanker itu 5. Ya, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya. Kemudian tiroid kanker ini merupakan 1% dari seluruh tumor pada manusia. Jadi kalau dari seluruh tumor dari manusia, kalau ada 100 orang penderita tumor, itu 1%-nya itu yang kanker tiroid. Kemudian kanker tiroid ini merupakan keganasan endokrin yang terbanyak ya. Itu kejadiannya cenderung meningkat. Dari tahun 75 sampai tahun 2010 itu meningkat 4 kali lipat. Jadi ini masih diteliti penyebabnya apa. Kemungkinan karena banyak memang zat-zat karsinogenik yang saat ini kita konsumsi ya. Hampir semua makanan, minuman sekarang ada pengawetnya. Nah, itu yang menyebabkan insidennya meningkat. Meningkatnya tidak tanggung-tanggung, 4 kali lipat dibanding tahun 75. Ya. Namun prognosis pada umumnya baik, ya. Hanya sebagian yang terjadi rekurensi dan metastasis. Nah, ini klasifikasi kanker tiroid itu ada well differentiated, ya, undifferentiated dan yang lain. Nah, jadi bagaimana sebenarnya bisa terjadi kanker tiroid? Nah, kalau secara biologi molekuler itu tadi kan ada selnya ada 2, ada sel folikel tiroid, ada sel parafolikuler. Nah, pada sel folikel tiroid ini kalau dia itu mengalami mutasi pada gen yang namanya RAS, maka bisa terjadi folikuler adenoma. Ya. Kalau terjadi pada RAD-PTC atau BRAF, nah ini akan terjadi papiler karsinoma. Dan apabila terjadi PAK8 atau PPARY terjadi folikuler karsinoma. Dan untuk kanker tiroid ini dari karsinoma yang berdiferensi baik atau karsinoma yang low grade itu bisa menjadi anaplastik kalau tidak diterapi dengan baik. Ya. Kemudian dari sel parafolikuler tadi kalau dia mengalami mutasi pada gen namanya RAD atau gen RAS bisa menjadi medullary thyroid carcinoma. Nah, sebenarnya bagaimana langkah diagnosis untuk penegakan kanker tiroid ini? Nah, ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis.
kemudian laboratoris, imaging, dan patologi. Nah, apa saja yang perlu kita periksa? Yang pertama, anamnesis. Nah, ini anamnesis untuk tiroid ini seperti ini ya. Yang pertama kita tanyakan keluhan utamanya, sudah berapa lama? Keluhan utamanya apa? Ya, biasanya benjolan ya pada leher. Ya. Kalau pada stadium lanjut ada gejala-gejala penekanan, misalnya gangguan menelan, suara serak atau nyeri ya. Tapi paling sering adalah benjolan pada leher depan. Kemudian kita tanyakan onsetnya, berapa lama ini cepat membesar enggak? Kalau tumor jinak biasanya membesarnya lambat, ya, bisa sampai 10 tahun. Ya, ini misalnya adenoma tiroid, ya. Tapi kalau dia kanker tiroid ini membesarnya sangat cepat. Ya. Kemudian ada gejala-gejala penyerta enggak? Kalau ada gejala penyerta demam, nyeri, biasanya itu suatu tiroiditis. Ya, tadi apakah itu Hashimoto atau yang De Quervain, ya. Ada enggak suara serak, sesak nafas, gangguan menelan? Nah, ini gejala-gejala pendesakan. Nah, gejala pendesakan ini biasanya diakibatkan oleh bisa oleh kanker, ya. Tapi bisa juga gejala pendesakan itu oleh tumor, ya, yang sudah lama di situ, ya, misalnya adenoma di situ atau bahkan goiter, tapi kalau sudah lama sekali dan sudah sangat besar itu akan pendesakan. Jadi ini tidak harus miliknya suatu CA tiroid. Kemudian kita tanyakan apakah ada gejala-gejala metastasis. Nah, jadi kalau ada pasien dengan benjolan, ya, ada mengeluh nyeri-nyeri pada tulang, itu jangan kita anggap hal yang biasa. Itu kemungkinan ada sesuatu di tulangnya, ada metastasis atau yang lain. Pada kanker tiroid, terutama yang tipe folikuler, itu biasanya ada benjolan pada kepalanya. Jadi kalau ada benjolan pada leher, kemudian pada kepalanya itu ada benjolan-benjolan, itu biasanya adalah kita harus curiga itu suatu kanker tiroid, ya. Terutama tipe folikuler. Ya. Kemudian kita tanyakan gangguan fungsi, ada enggak gangguan fungsi, gejala-gejala hipertiroid, ya, berdebar-debar, gemetaran, dan yang lain. Ya. Kalau ada gejala gangguan fungsi, langsung dirujuk ke dokter penyakit dalam, nanti biar diobati dulu. Ya. Kemudian faktor resiko untuk kanker tiroid itu tidak banyak, ya, hanya riwayat radiasi. Nah, radiasi ini yang dimaksud adalah kalau dia tinggal di daerah radiasi, misalnya daerah Fukushima, daerah Chernobyl, Nagasaki, Hiroshima, dan seperti itu. Atau pada waktu kecil dia ada limfoma sehingga mengalami terapi radiasi, ya. Tapi kalau ronsen 1-2 kali itu tidak merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker tiroid. Ya. Setelah kita anamnesis dengan menyeluruh, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, kalau untuk pemeriksaan fisik ini untuk tiroid itu yang pertama inspeksi kita periksa dari depan. Kita suruh orangnya menelan atau kalau enggak kita kasih minum, suruh minum. Kalau dia bergerak dengan sewaktu dia menelan atau sewaktu dia minum, itu artinya tumornya dari tiroid. Ya. Karena benjolan di leher itu banyak sekali, ada ratusan diagnosis di situ. Nah, tapi kalau kita suruh menelan dan dia ikut gerak menelan, nah itu asalnya dari tiroid. Kita sudah bisa menghilangkan diagnosis banding yang lain. Nah, kemudian kita periksa palpasi dari belakang pasien, kemudian jari kita 1 di belakang, yang 4 di depan. Kemudian kita letakkan di tempat tiroid, kemudian kita suruh menelan. Kalau dia ikut gerak menelan berarti itu asalnya dari tiroid. Nah, kemudian kita periksa bagaimana konsistensinya, ukurannya, ada enggak di leher di tempat yang lain. Setelah itu, setelah kita anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita bisa mendiagnosis
kita sebut sebagai diagnosis klinis. Ya. Nah, setelah itu kita pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Nah, untuk menegakkan diagnosis ini sebenarnya yang dibutuhkan cuma dua untuk laboratorium ini. Yang pertama adalah kadar TSH dan FT4. Ya. Kalau FT4-nya normal dan TSH-nya normal atau TSH-nya tinggi, artinya dia normotiroid. Nah, ini selanjutnya nanti dilakukan FNA. Kalau TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi, nah itu hipertiroid. Nah, itu nodulnya mungkin nodul hipertiroid. Nah, nanti diserahkan ke dokter penyakit dalam untuk ditangani hipertiroidnya. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan imaging. Imaging ini yang diperlukan adalah USG tiroid. Kalau di negara maju bisa pakai MRI, tapi di tempat kita itu terlalu mahal ya. Jadi kita pakai USG tiroid. Nah, kapan kita curiga? Itu kalau ada hipoechoik ya, atau ada mikrokalsifikasi. Mikrokalsifikasi itu ada titik-titik ya, titik-titik putih ya. Kemudian ada absence of peripheral halo ya. Tiroid kan ada kapsul-kapsulnya. Nah, itu ada gambaran hitam di sekeliling tiroidnya. Nah, itu gambarannya hilang. Ya, itu biasanya karena infiltrasi dari tumor tadi. Atau ini biasanya rata pinggirnya, tapi pinggirnya tidak rata. Nah, itu kita curiga ganas ya. Nah, kalau kita periksa USG, nanti di USG biasanya ada tulisan TIRAD. Nah, TIRAD itu Thyroid Imaging Reporting and Data System. Nah, kalau kita sebut kalau dokter radiologi bilang TIRAD 1 itu artinya pemeriksaannya normal, tidak ditemukan kelainan. Ya. Kalau dokternya bilang TIRAD 2 artinya itu kelainan tapi jinak, mungkin suatu adenoma atau struma koloides. Ya. Kemudian kalau bilang TIRAD 3 itu kemungkinan jinak. Ya. Kalau TIRAD 4 itu kemungkinan ganas. Kalau TIRAD 5 itu sebenarnya sudah ganas. Ya. Kalau TIRAD 6 itu apabila ganas dan ternyata dari pemeriksaan FNA itu ganas, maka ini 100% sudah terdiagnosis CA tiroid. Kemudian kalau setelah pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan USG, ya kita periksa FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Nah, di FNAB ini ada kriteria Bethesda, ya Bethesda 1 sampai 6 ya. Seperti radiologi tadi ya. Kalau Bethesda 1 itu non diagnostik, artinya apa? Sampelnya tidak cukup, itu harus diulang. Kalau Bethesda 2 itu artinya jinak. Kalau Bethesda 3 itu atypical ya, itu kemungkinan jinak, bisa juga kemungkinan ganas ya. Kalau yang 4 itu curiga suatu kelainan folikuler. Kalau yang 5 itu kemungkinan sangat mungkin suatu keganasan. Dan kalau 6 Bethesda 6 itu artinya sudah dibantu dengan TIRADS tadi, TIRADS 6, artinya dia maligna. Nah, kalau sudah seperti ini tergantung ya. Jadi tadi kita periksa TSH ya. Kalau TSH-nya normal, nah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan USG. Nah, USG tadi ada Bethesda 1 sampai 5 tadi. Nah, kalau apa namanya USG-nya tadi TIRADS-nya ya, maaf ini TIRAD. Kalau USG tadi TIRADS-nya itu TIRAD 1 atau TIRAD 2, ukurannya kecil ya kita observasi saja. Ya. Kalau lebih dari itu, kemudian ukurannya lebih dari 2 ya kita lanjutkan dengan FNA ya. Kemudian FNA kalau non diagnostik diulang. Kemudian kalau jinak diobservasi. Kemudian kalau selain jinak tadi Bethesda 3 dan seterusnya itu dilakukan operasi. Nah, ya. Setelah
terdiagnosis, maka kita staging untuk tiroidnya. Ini staging enggak perlu dihafalkan ya. Ini di internet banyak sekali ya. Setelah itu, setelah staging kita risk assessment ya. Jadi untuk tiroid itu setelah terdiagnosis itu kita perkirakan resikonya ya, risk assessment. Apakah ini resiko tinggi untuk kematian dan untuk recurrence atau tidak. Nah, untuk modalitas terapi itu untuk tiroid itu terapi utamanya itu adalah operasi ya. Nah, untuk operasi itu di tiroidnya itu bisa lobectomy, total thyroidectomy atau near total thyroidectomy ya. Sedangkan untuk di lehernya bisa central neck dissection atau selective neck dissection. Kemudian ada terapi-terapi tambahan lain ya seperti hormon, radioablasi dan radiasi eksternal. Nah, cara kita menggunakan modalitas terapi ini, yang pertama, jadi kalau untuk differentiated thyroid carcinoma itu ada 3 modalitas terapi. Yang pertama adalah operasi, kemudian yang kedua itu ablasi, yang ketiga adalah supresi dengan hormon tiroid. Ya. Nah, kapan kita lobektomi saja, kita operasi yang sebelah saja, ya. Itu kalau nodulnya terbatas pada tiroid, ukurannya kurang dari 4 cm, ya, tidak ada metastasis, maka kita lakukan lobektomi saja. Kalau tumornya nodulnya bilateral, nah seperti itu, atau ada extratiroid extension, ya, atau ada metastasis jauh, maka kita total thyroidectomy. Nah, itu metode operasinya itu sebenarnya sudah lama ya. Untuk operasi tiroid ini bukan barang baru, sudah sejak 1800-an itu sudah ada teknik operasi dari tiroid. Jadi prosedur operasinya kurang lebih seperti ini ya. Pasiennya posisi supine ya, kemudian di insisi, kemudian di ligasi pembuluh-pembuluh darahnya dengan preservasi dari nervus laryngeus recurrent dan nervus laryngeus superior, sama preservasi dari kelenjar para tiroidnya. Ya. Kemudian setelah operasi total thyroidectomy, nah itu dilakukan terapi hormon ya, karena kelenjar tiroid itu berfungsi untuk memproduksi, menyimpan dan mensekresi hormon tiroid. Pabriknya ini tidak ada, maka perlu disuplementasi dengan hormon tiroid. Kapan disuplementasinya? Biasanya dari 1 minggu setelah operasi sampai seumur hidup ya, kalau dia melakukan operasi ya. Biasanya kita kasih Tirax atau levothyroxine itu 50 sampai 100 mikrogram ya per hari. Kemudian setelah itu dilakukan radioablatif terapi dengan iodin I131 tergantung dari risk factor tadi. Kalau resiko tinggi kita kasih radioablatif terapi tadi. Kemudian kalau nanti recurrence ya atau tumornya itu sudah besar sekali dan tidak bisa dioperasi, baru bisa kita kasih radiasi eksternal. Ya. Kemudian follow up ya. Kalau kita menangani kanker itu beda menangani penyakit akut ya. Kalau appendicitis itu begitu datang, kemudian kita diagnosis, kita operasi, ganti-ganti verban, luka sembuh sudah selesai. Kalau untuk kanker itu datang ke dokter itu seumur hidup ya. Apa tujuan dari follow up? Itu untuk penemuan dini ya dan penanganan recurrent atau distant metastasis. Jadi yang dievaluasi itu adalah bagaimana pemberian levothyroxine, kemudian apakah ada
penyakitnya itu adakah kembali apa tidak, recurrence atau tidak, atau bahkan ada metastasis atau tidak. Makanya diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin. Nah, sebagai ringkasan bahwa penata laksanaan kelainan tiroid yang optimal itu harus mempertimbangkan yang pertama itu morfologinya, itu anatominya, dan yang kedua itu adalah fungsinya atau fisiologinya. Saya kira dari saya itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Priantono yang telah menyampaikan paparannya tentang tumor tiroid, diagnosis dan tata laksananya.